outrageous violation of international law, the blatant and flagrant atrocities being carried out. But I would like to make some comments. We must see the situation for what it is, the reality of the situation. We will always say that we support. أننا نقول دائما أننا ندعم فلسطين، ودائما ما نقول أننا ندعم لبنان وسوريا، ولكن ما هو الدعم؟ ما هي المساندة؟ لأننا كل القرارات المتخذة في الأمم المتحدة، كل الإعلانات لا تحترم ولن تحترم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Doain ya hari ini keberangkatan travel Prawira Tour and Travel. Doain semoga semua lancar, jamaah semuanya sehat, aman. Yang mau daftar silahkan ke Prawira Tour and Travel melalui Ustadz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impian suci Anda kini lebih istimewa bersama Prawira Travel. Gabungkan keindahan ibadah umroh dan pesona Turki dalam perjalanan 13 hari yang tak terlupakan, mulai dari 37 jutaan saja. Rasakan kusyuknya ibadah di tanah suci, tertib, nyaman, dan dilayani oleh tim profesional yang selalu siap menemani Anda. Setelahnya, nikmati pengalaman memukau di Turki, berjalan-jalan di Kapadosia yang eksotis takjub dengan arsitektur megah Hagia Sophia, dan menyusuri indahnya Selat Bosforus. Perjalanan ini lebih dari sekadar ibadah. Ini adalah momen kebersamaan yang akan menjadi kenangan berharga sepanjang hidup. Durasi 13 hari. Harga mulai dari 37 jutaan. Fasilitas, hotel berbintang, maskapai terpercaya, dan itinerary eksklusif. Mulai perjalanan Anda sekarang dengan harga terjangkau, fasilitas terbaik, dan pengalaman luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished heads of government, heads of state, we convene today once again to condemn the outrageous violation of international law, the blatant and flagrant atrocities being carried out. But I would like to make some comments. We must see the situation for what it is, the reality of the situation. We will always say that we support. أننا نقول دائما أننا ندعم فلسطين، ودائما ما نقول أننا ندعم لبنان وسوريا، ولكن ما هو الدعم؟ ما هي المساندة؟ لأننا كل القرارات المتخذة في الأمم المتحدة، كل الإعلانات لا تحترم ولن تحترم. ينبغي أن نرى الواقع بأن countries are not respected. The Muslim population of the world is 2 billion people. 25% of the world are Muslims. We have vast resources, but we cannot unite. We quarrel among ourselves. And then when our brothers are being destroyed, then we give some declaration of support. And we send humanitarian aid. I'm sorry, this is my opinion. Let us
see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits, and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity. I call for cooperation. I call for, let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say, they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. And let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin Pak, boleh minta tanggapannya ke Pak mengenai agenda pada hari ini seperti apa Bapak? Ya, tadi pagi kalian saya kira ikuti, saya ada kunjungan kenegaraan diterima oleh Presiden Mesir, Presiden Al-Sisi, kemudian cukup mendalam. Terus sudah itu saya berkunjung ke Al-Azhar, ketemu imam besar, Grand Sheikh, kemudian sempat bicara dengan kurang lebih hampir 2.000 mahasiswa kita di Al-Azhar. Kemudian baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan, juga membicarakan kemungkinan kerjasama, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Dan besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D8 yang lain. Saya kira ya ini dalam rangka terus kita membangun hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti, biar ekonomi kita masing-masing kuat, gitu. Untuk ya, saya kira. Presiden Pakistan sendiri beliau menyambangi langsung Bapak di Mesir ini. Ini Perdana Menteri, bukan presidennya. Perdana Menterinya. Ya. Oke. Pak, untuk D8 sendiri apa yang akan menjadi fokus Indonesia Pak, mengingat kita akan jadi tuan rumah nextnya? Iya, memang tujuannya adalah bagaimana negara-negara berkembang, kan ini didirikan tahun 97 ya. Dan kebetulan D8 ini adalah negara Muslim yang penduduknya besar. Jadi kalau bisa kerjasama di bidang ekonomi, saya kira ini saling memperkuat. Antara lain dengan Mesir kita bicara menuju ke free trade agreement, ya. Kita akan butuh fosfat dari mereka untuk pupuk, mereka butuh kelapa sawit kita. Ini kerjasama. Sama juga di negara-negara lain ya, dengan India, dengan Pakistan, kita bicarakan semua kemungkinan kerjasama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya kira
kesejahteraan rakyat. Ya, terima kasih.